Oke teman-teman, balik lagi di tim review. Kali ini kita mobil kedua yang akan kita ulas di MS untuk kali ini. Kenapa kita ulas si Espresso ini? Karena dia punya improvement di 2023 ini. Nah, sebelumnya Espresso ini pertama kali muncul tahun lalu dan banyak yang menghujat mobil ini. Namun kali ini mobil Espresso ini dicari dan cukup inden ya teman-teman. Jadi ini mobil yang lama tapi punya improvement yang lumayan dan cukup baik untuk kegunaannya sendiri. Nah, kita langsung ulas satu persatu. Ini adalah Suzuki Espresso Improvement 2023. Kita sebut improvement aja ya, karena dia punya minor change atau perubahan yang sedikit tapi sangat berguna. Salah satunya perubahannya di mesin. Untuk Espresso ini dia punya mesin K10C yang pastinya lebih efisien dibandingkan mesin sebelumnya. Punya fitur yang cukup berguna juga, idling start stop. Jadi stop and go ya, ketika teman-teman berada di kemacetan atau jalanan macet yang cukup lama berhentinya, dia akan mati sendiri. Lalu dia punya hill hold assist yang membuat mobil ini kalau ditanjakan untuk yang matic-nya ya, jadi teman-teman hill hold controlnya itu hanya di AGS-nya, auto gear shift. Ini bisikan dari ini, beliau ternyata cukup paham dengan mobil satu ini, luar biasa. Bukan hanya nunggu aja Mbak ya, jadi kalau ada yang nanya bisa dijawab. Lalu dia punya ABS, dan kita coba langsung masuk ke dalam aja yuk untuk melihat perubahan apa sih dibandingkan tahun 2022. Let's go. Ini ada beberapa bisikan nih, katanya ada beberapa perubahan yang signifikan ya Mbak ya. Oke, jadi dikoreksi juga. Jadi mobil ini punya ESP juga, Electric Stability Program. Bener nggak? Nah, jadi lebih stabil ketika ada di jalanan licin ya Mbak. Kemudian kita masuk ke dalam nih teman-teman, perbedaannya lagi. Nah, tadi yang kita sebutkan ya, jadi mobil ini improvement dari tahun lalu itu yang pasti yang kelihatan banget itu dia di head unitnya dari 6,8 inci jadi ke head unit yang lebih besar ke 7 inch. Jadi ada upgrade ya. Ini bisikan dari bayang depan. Lalu nih teman-teman, dia punya electric window, electric spion untuk mirrornya. Yang sebelumnya kan masih ada tuas di sini nih. Kali ini untuk tipe manual dan tipe AGS-nya itu punya fitur seperti itu. Dan lagi di setirnya, walaupun belum dilapisin kulit apapun ya, tapi setirnya ini punya enak lah digenggamnya, itu udah empuk. Terus ada gripnya di sini bagian setirnya. Terus dia ada steering switch untuk mengatur head unit. Setirnya dia belum naik turun teman-teman, jadi statis seperti ini. Kemudian walaupun ini mobil 1000 cc dan sangat sederhana, dia punya pengaturan AC yang sangat komplit. Itu yang membuat Suzuki lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Di mobil sekelas ini aja dia punya pengaturan arah semburan angin. Ada defogger depan, defogger belakang, tentunya di belakangnya juga udah punya defogger teman-teman. Bisa diatur dari sini. Untuk arah semburan anginnya dia punya 4 speed dan dia punya heater juga ini. Jadi bisa heater ketika teman-teman merasa kedinginan. Untuk kualitas dashboardnya ya oke lah, so-so lah untuk mobil sekelas ini. Dan pengaturan joknya dia belum ada pengaturan naik turun, hanya bisa ini ya, reclining doang ya. Sliding pastinya bisa. Kemudian kita coba baris. Oh iya, satu lagi teman-teman, dia punya power window yang hanya ada di bagian depan, belakang belum. Power window-nya bagian depan doang nih, kursi bagian depan, adanya di tengah, dan punya lampu hazard di tengah-tengahnya. Yuk kita
langsung tar dulu, satu lagi Mas. Nah, ini lagi nih improvementnya. Dia punya voice command untuk pengaturan head unitnya, bisa ngangkat telepon dan lain nutup telepon bagian belakangnya. Untuk mobil selucu ini, untuk mobil semungil ini dia punya kapasitas tempat duduk baris kedua yang cukup lega teman-teman. Lihat, bisa selonjor, bisa masuk ke jok kaki kita. Untuk posisi mengemudi saya yang seperti ini dan tinggi saya 170 cm. Headroomnya lega, legroomnya sangat lega. Terus untuk baris kedua dia belum power window. Ini sebenarnya bisa di-upgrade untuk power window-nya. Tapi cukup kayak gini sih lebih klasik gitu. Joknya punya kaitan, punya isofix dan cukup empuk dan tebel ini joknya. Walaupun dia belum ada lapisan kulit, belum ada senderan tangan, masih full fabric teman-teman. Ada ini ya, seat belt di 2 titik. Ada seat belt lah di baris keduanya. Untuk kapasitas bagasinya, kebetulan bagasinya ini hanya bisa dibuka lewat kaitan depan ya. Belum ada tuas di bagian bagasi, hanya ada kalau teman-teman ini pakai kunci bukanya. Oke, untuk kapasitasnya cukup lega untuk mobil sekelas ini. Dan di sini, ini ban serepnya sendiri sudah ada di dalam kabin, walaupun masih menggunakan kaleng, pelek kaleng. Oke, lalu kita tutup lagi. Nah, ada defoggernya, ada 2 buah sensor parkir sewarna body. Kemudian perbedaannya lagi dibandingkan sebelumnya, tulisan espresso yang dipindah di bagian sebelah kiri, sebelah kanan saya ya. Oke, untuk kelampuan semuanya masih halogen, masih menggunakan bohlam biasa. Dan satu lagi teman-teman, ini juga yang menarik ya, untuk sebuah espresso nih, peleknya itu cukup mewah ya untuk sekelas mobil ini. Jadi dia two-tone color, punya ring 14 165/70 R14. Jadi cukup oke lah, walaupun masih punya space yang tinggi. Jadi teman-teman mungkin bisa upgrade nih untuk ringnya sendiri, mau upgrade ke ring 15 atau 16 untuk memberikan lebih sporty lagi lah, karena mobil ini adalah salah satu urban SUV-nya Suzuki yang termurah. Oke, mungkin itu aja untuk harganya kita cantumkan di video. Jika teman-teman ada yang kurang dari ulasan saya, dari ulasan kita sendiri, silakan di komen ya. Untuk tampilan luarnya teman-teman bisa lihat sendiri, ada spoiler dan lain sebagainya. Like, share, dan subscribe.